kita terus bisa mengubah setiap anugerah yang tercurah, bahkan menderas tiada henti dalam hidup kita, menjadi bulir-bulir ketaatan indah kita kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita pagi hari ini, selepas menunaikan subuh berjamaah, untuk kembali bertolabul ilmi dalam upaya mukafaatul ilmiah, memperluas kapasitas keilmuan kita, dalam rangka mengokohkan bangunan indah iman kita, membenahi, memperbaiki, menata rapi ibadah kita, membersihkan hati kita, memesonakan akhlak kita, mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan hidup kita, juga untuk semakin memantaskan, melayakkan diri untuk menjadi ahli surga. Mudah-mudahan semua paket ibadah kita pagi hari ini Allah mencatatnya menjadi bagian dari amal soleh kita, menjadi mizanul hasanah, timbangan kebaikan-kebaikan untuk akhirat kita kelak. Allah terus gugurkan dosa-dosa kita dan mudah-mudahan semakin terus bisa mendekatkan langkah demi langkah kita ke pintu surga. Bapak Ibu, para asatid, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita hari ini cukup ringan, membangun seni ya. Fannu jar'i habbatul amal fi hadiqati hayatina. Membangun seni bagaimana cara menanam biji-biji harapan di taman-taman kehidupan kita. Kenapa pembahasan harapan ini menjadi menarik? Karena saya lihat beberapa ulama kita, beberapa cendekiawan kita, bahkan Al-Quran sendiri itu banyak membahas tema tentang bagaimana cara membangun atau seni membangun harapan ya. Nah, ibu dan bapak, ikhwan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harapan itu menjadi ahamul maudhu fi hayatina, menjadi tema penting dalam hidup kita? Sampai para ulama pun tidak luput membahas, bahkan mempunyai banyak catatan tentang bagaimana membangun harapan di dalam kehidupan. Salah satunya adalah kalimat Dr. Amr Khalid ketika berbicara tentang harapan. Beliau mengatakan al-amal huwa, bahwa harapan itu adalah at-tokoh, sebuah energi, sebuah kekuatan dil hadfi, yang menggerakkan kita untuk meraih tujuan. Tidak ada yang bisa memberikan energi dan kekuatan kita untuk terus bergerak meraih tujuan-tujuan kehidupan kecuali energi itu bernama harapan. Setuju Bapak Ibu ya? Taib. Makanya kata beliau, falaulal amal lamazur al-falah. Kalau orang tidak menanam harapan, maka dia tidak akan pernah menuai kebahagiaan dan keberhasilan. Sampai Dr. Amr Khalid mengatakan kalimat demikian. Barang siapa yang tidak menanam biji-biji harapan di taman-taman kehidupannya, maka dia tidak akan pernah sama sekali menuai harapan, kesuksesan dan kebahagiaan di dalam kehidupan. Ini sudah nyambung Bapak Ibu? Sudah ya? Baik. Ustaznya nggak bahas naon gitu ya. Baik, ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil banyak kalimat-kalimat dari para ulama kita tentang harapan. Ini adalah tokoh, dia energi yang sangat dahsyat, yang terus bisa membuat kita terus bergerak, melangkah untuk mencapai tujuan-tujuan kehidupan. Makanya kata Dr. Amr Khalid, ibu dan bapak sekalian, al-insan biduni amal kannabat bidunil ma. Manusia tanpa harapan seperti tumbuhan tanpa air. Saya bertanya kepada ibu dan bapak, kalau tumbuhan tanpa air bisa hidup tidak? Bisa Ustaz. Tapi layu, kering ya, rarudat ke wajah nate gitu. Maka seperti itulah manusia tanpa harapan. Mungkin dia bisa hidup, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk melangkah. Hidupnya ada senantiasa dalam keputusasaan, gitu ya. Saya sudah tidak kuat melangkah.
Saya tidak bisa bertahan lagi. Masalah-masalah hidup ini melampaui kemampuan saya untuk menghadapinya. Ditutup dengan kalimat I'm done gitu ya. Bahasa Inggris, Pak. Aku selesai. Bahkan ada kata yang menarik, tetapi ini salah fatal, Ustaz. Karena kalimat ini sering disampaikan oleh jamaah-jamaah ketika menghadapi banyak masalah. Mereka mengatakan, Ustaz, saya mulai pasrah. Saya tidak mau lagi berharap karena takut lagi sakit. Betul kan Bapak Ibu sekalian ya? Kenapa banyak orang yang takut berharap? Karena khawatir sakit. Ustaz. Karena rasa sakit itu adalah dari harapan yang tidak berbuah menjadi kenyataan. Kira-kira kalimat ini indah nggak Bapak Ibu sekalian? Indah tapi salah. Ustadz, abi mau tos pasrah. Tinggu bahasa Inggris deh, nothing tulus nah gitu. Saya mah takut sakit lagi, makanya saya tidak mau berharap lagi. Kalimat ini persis disampaikan oleh salah satu jamaah saya ketika haji terakhir kemarin 2019. Dua-duanya doktor S2. Sudah menikah 14 tahun. Dan dua-duanya dokter, secara medis mereka paling pakar bagaimana cara agar bisa mendapatkan buah hati. Kemana-mana terapi dan lain sebagainya. Sampai usia 14 tahun pernikahan mereka bersepakat untuk pasrah. Kenapa? Tidak mau lagi berharap punya anak karena takut sakit hati. Kata-katanya seperti indah ya. Tapi pasrah ini kata para ulama adalah kalimat yang haram kita katakan. Kenapa? Karena pasrah ini memberikan dua isyarat. Hati yang sudah mulai lelah dan ikhtiar yang mulai mau menyerah itu. Betul Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah ada yang pasrah Bapak Ibu. Hanya berapa wajah Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya menarik tapi memang tidak tepat begitu. Ustadz, saya mah sudah menyerah, saya sudah pasrah. Pasrah adalah kalimat yang mengisyaratkan dua hal. Hati yang sudah mulai lelah berharap dan ikhtiar yang sudah mau menyerah. Boleh nggak kita menyerah di tengah jalan dalam proses? Dan akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya Dr. Amr Khalid mengatakan, Ibu dan Bapak, demi Allah kita tidak akan pernah tenggelam di lautan keputusasaan selama mata kita bisa melihat ada pantai harapan di ujung sana itu. Ya. Punten, ini terjemah sayanya masih tidak bagus Pak, tidak seindah kalimat bahasa Arabnya ya. Karena kalau bapak-bapak dan ibu-ibu langsung baca bahasa Arabnya, pasti akan tersentuh dan bisa menangis tuh Pak. Karena tidak ada sakal dan terjemahnya itu ya. Demi Allah kita tidak akan pernah tenggelam di lautan keputusasaan ketika mata kita bisa melihat ada pantai harapan di ujung sana. Kenapa banyak orang yang tenggelam di laut keputusasaan Pak? Karena dia tidak melihat pantai-pantai harapan dalam kehidupannya. Betul enggak? Nah Bapak Ibu sekalian, ini akan kita kaji hari ini. Bagaimana seni membangun harapan bersama Allah Subhanahu wa taala. Pertama, punten Bapak Ibu sekalian. Ini ada yang cek colok. Baik. Pertama Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke tips bagaimana cara membangun harapan bersama Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kita bahas kajian tentang bab ini berkaitan dengan banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kita yang membuat kita pada akhirnya ingin berhenti berharap, berputus asa, berpatah harap itu. Ya. Baik. Ibu dan Bapak semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya bahas ini, di dalam bahasa kita harapan itu bisa dengan al-amal, bisa dengan ar-roza. Ya. Al-amal atau ar-roza. Dua-duanya namanya harapan. Kenapa oleh para ulama harapan itu disebut tokoh kekuatan? Baik. Karena mereka mengatakan semakin besar harapan seseorang, maka semakin besar energinya untuk melakukan sesuatu. Dan ketika semakin besar energinya, maka semakin terasa kecil masalah-masalahnya. Contoh Bapak Ibu sekalian. Misalnya ibu-ibu
besar harapan ingin turun berat badan. Karena persoalan emak-emak biasanya bab itu, Pak. Ya. Bagaimana cara menurunkan berat badan itu? Ya. Ketika harapannya besar ingin turun berat badan, mungkin Bapak-bapak juga ada, Pak ya. Saya lihat ada beberapa itu. Kira-kira energi Pak untuk dietnya makin kuat tidak? Makin kuat, Pak. Karena harapan semakin besar, energinya makin besar. Kemudian ketika diet, lapar, Pak, leles, lunglai, terus naon. Pokoknya gitu Bapak ya. Kira-kira masalah-masalah itu akan terasa kecil tidak? Dia akan kuat dulu Pak, ketika harapannya besar. Tapi sebaliknya ketika harapannya kecil, energinya akan lemah dan masalah-masalah akan terasa besar. Paham Bapak Ibu ya? Contoh misalnya begini. Contoh Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menjadi penghafal Quran. Cita-cita terbesar saya 2021 adalah hafidh. Ibu-ibu hafidhah. Dan mudah-mudahan di sini semuanya menjadi hufad ya. Ada Ustadz Hendri yang bisa bimbing kita, Ustadz Ujai insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi kampung para hufad Pak. Insyaallah ya. Sudah hafal berapa puluh juz sekarang? Saya doain saja mudah-mudahan kita semua menjadi para hufad insyaallah. Saya ingin menjadi seorang hafid atau hafidhah. Itu harapan bukan? Kira-kira ketika menghafalnya Pak, energinya kuat tidak? Kuat itu. Dan persoalan-persoalan di tengah jalan misalnya, persoalan apa ya? Persoalan gampang lupa Pak ya, karena kita punya penyakit barho bubar poho itu Pak. Masalah-masalah apapun ketika menghafal akan terasa kecil. Dia akan terus menghafal, walaupun sulit misalnya, banyak masalah. Kenapa masalah-masalah terasa kecil? Karena harapan menjadi hafidnya besar. Namun sebaliknya ketika Bapak Ibu tidak kuat berharap ingin menjadi penghafal Quran, energi menghafal Qurannya besar tidak? Tidak Pak. Dan masalah-masalah akan terasa besar. Ustaz aing mau ngapalkeun deui nah babari poho. Kan usia saya mah kanak si alal mak cenah gitu. Seperti melukis di atas air. Hafalkeun Ar-Rahman, hafal ayat kedua nu ka hiji poho. Hafal surat ayat kelima nu ka opat poho. Pas dites teh Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Fatihah deui, Al-Fatihah deui. Ah Ustaz saya mau ngapalkeun. Berarti dia harapannya kecil itu. Ya, masalah-masalah akan terasa besar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke materi kita. Dr. Yusuf Qaradawi itu mengatakan dalam kalimat di YouTube, di catatan beliau ya, di websitenya itu, Al-Quran Kitabul Amal fi Hayatil Mu'min. Masya Allah. Ternyata Al-Quran itu adalah kitab harapan bagi seorang mukmin. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, Innal Qur'anal Karim, karena dalam Al-Quran Al-Karim, Bapak Ibu sekalian, memuat ayat-ayat tentang bab harapan. Bahkan ribuan ayat di dalam Al-Quran itu berbicara tentang bab harapan. Bagaimana cara seni membangun harapan. Seakan-akan kata Yusuf Qaradawi, kalau Bapak Ibu semakin akrab hubungan bersama Al-Quran, harapan hidup kita besar. Makanya lihat orang-orang yang tidak akrab bersama Al-Quran, itu biasanya harapan-harapannya kecil. Setuju Bapak Ibu sekalian? Saya ulang kembali ya. Al-Quran itu kitab harapan, karena ribuan ayat di dalam Al-Quran. Berapa ayat Pak? Al-Quran itu semuanya? Berapa ayat Bu? Berapa juz? Berapa surat? Berapa halaman? Berapa lembar? 302 lembar, 604 halaman. 6.000 sekian ayat. Dari 6.000 sekian ayat ini Bapak Ibu sekalian, hampir keseluruhannya itu berbicara tentang bab harapan. Seni membangun harapan. Makanya orang yang senantiasa semakin akrab, romantis dan harmonis bersama Al-Quran, dia adalah DNA-nya itu adalah besar harapannya itu. Contoh Bapak Ibu sekalian ya, di dalam Al-Quran ini salah satu contoh saja misalnya. Di
Di surat Az-Zumar ayat 53 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwa ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ini kira-kira bab harapan bukan Pak? Jangan berpatah harap, jangan berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa-dosa yang pernah kita lakukan, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Karena Allah akan ampuni semuanya. Allah tutup dengan kalimat innahu huwa ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan berputus asa. Bahkan kata Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi dari Imam Muslim, "Law balagat dunubuka an as-sama tsumma istaghfarta ghafartu laka wa la ubali." Andaikan dosa yang pernah kita lakukan itu setinggi langit, tsumma istaghfartani. Kemudian kau datang kepadaku dan minta maaf, ghafartu laka wa la ubali. Aku akan memaafkanmu dan tidak peduli setinggi apapun tumpukan dosa yang pernah kamu lakukan. Bapak Ibu, kenapa Allah bilang begini? Karena ada nggak Bapak Ibu orang yang saya kayaknya nggak akan diampuni deh, terlalu banyak dosa saya. Ada nggak yang berperasaan seperti itu Pak? Saya kayaknya nggak akan bisa diampuni. Saya pernah ini, saya pernah ini, saya pernah itu. Gak mungkin deh saya dimaafkan oleh Allah. Ada nggak yang berperasaan seperti itu Pak? Itu ada. Allah, Bapak Ibu coba lihat. Allah bilang la taqnatu mir rahmatillah, ditutup dengan kalimat ghafurur rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik. Kenapa Allah gabungkan antara pengampun dan penyayang? Ampunan dan cinta. Allah akan mengampunimu sebesar apapun dosamu karena Allah begitu mencintaimu. Setuju Bapak Ibu sekalian? Satu, Bapak Ibu, pelajarannya adalah sebesar apa cinta kita, maka seluas itulah hati kita untuk bisa memaafkan. Setuju Bapak Ibu? Kenapa Ibu terus memaafkan kesalahan suami, Bu? Bu, saya tanya, Ibu kenapa terus memaafkan kesalahan suami? Karena teu aya deui atau gimana, Bu? Karena Ibu begitu mencintainya ya, Bu ya. Maka sebesar apa cinta kita kepada seseorang, akan seluas itulah hati kita untuk memaafkan segala kesalahannya. Jadi teorinya Bapak Ibu, memaafkan itu butuh seni bernama cinta. Betul Bu? Kenapa Allah memaafkan semua dosa kita? Karena Allah begitu mencintai kita. Setuju Bapak Ibu? Maka orang yang mencintai akan menyediakan pintu maaf seluas-luasnya bagi orang-orang yang dicintainya. So Bapak Ibu, setelah begini, kira-kira ada nggak orang yang masih ragu dosa tidak dimaafkan? Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Bahkan di dalam ayat yang lain di surat An-Nisa, Allah gabungkan antara Al-Afu Al-Ghafur, Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Di sini digabungkannya ampunan dan cinta Bapak Ibu ya. Kemudian di surat Al-Buruj ayat 14, wa huwal ghafurul. Ini saya ngetes Bapak hafalannya. Wa huwal ghafurul kul huwallahu. Lancar tuh. Hari eta benar, ini barusan salah gerak. Bukan Ghafurur Rahim Pak, Al-Buruj mah wa huwal ghafurul wadud. Ghafurur Rahim Ibu. Ini bid'ah loh diubah-ubah. Wa huwal ghafurur rahim. Al-Buruj itu wa huwal ghafurul wadud ya. Allah yang Maha Pengampun dan yang Maha mencintai. Kan wadud itu mencintai, Pak ya. Senada dengan ini, senada dengan innahu huwal ghafurur rahim. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau Bapak Ibu berlimpah Pak perasaan cinta kepada sesama, akan semakin meluaskan hati untuk bisa memaafkan segala kesalahan. Tidak mungkin Bapak Ibu begitu mudah memaafkan kesalahan
ketika kita tidak memiliki cukup seni untuk mencintai. Setuju Bapak Ibu ya? Maka kalau di sini Pak, kita saling mencintai karena Allah, pasti Bapak Ibu akan mudah saling memaafkan segala kesalahan. Kenapa ini perlu? Karena ketika Allah mengatakan subhanallah, maha suci Allah, seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Bapak Ibu ada yang sempurna tidak? Nggak ada Pak, yang sempurna cuma Allah. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari ketidaksempurnaan? Ayo saling memaafkan, karena kita tidak ada yang sempurna. Bapak sempurna nggak di mata istri Pak? Tidak. Ibu di mata suami? Lalu kenapa bisa bertahan? Yang membuat kita tidak bisa bertahan bukan karena kesempurnaan, tetapi kita punya seni untuk saling memaafkan. Tidak ada yang sempurna Bapak Ibu sekalian. Ini kelihatan wajah-wajah tidak sempurna Pak. Tapi kenapa bisa bertahan? Karena kita mudah saling memaafkan. Lalu kenapa kita mudah saling memaafkan? Satu, karena kita terus bisa membangun seni mencintai. Bapak Ibu kalau sudah tidak saling mencintai Pak, bukan saling memaafkan, saling menyalahkan itu. Sedikit-sedikit Bapak nu salah, Ibu nu salah, terusnya saling salah-salahan. Pada rumah tangga itu kan bukan salah-salahan Pak ya, sakinahan. Ibu rumah tangga itu bukan workshop Bu. Suaminya work, ibunya shop terus Bu ya, Lazada, Shopee itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau Allah tidak mencintai kita Pak? Masya Allah. Ya. Bagaimana Allah bisa memaafkan dosa-dosa kita kalau Allah tidak mencintai kita? Makanya di dalam Al-Quran banyak kalimat Al-Ghafur digabung dengan Ar-Rahim, Al-Wadud. Karena memang untuk memaafkan butuh seni yang bernama mencintai. Setuju Bapak Ibu sekalian? Ya. Bahkan di dalam surat yang lain Allah paket antara Al-Afu Al-Ghafur, Maha Pemaaf, Maha Pengam. Itu maksudnya apa? Allah gabung-gabungan begitu. Sya'rawi memberikan penjelasan, ketika Allah mempaketkan Pak Maha Pengampun dan Maha Pemaaf, ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa pintu maaf Allah tidak ada batasnya. Ya. Pintu maaf Allah tidak ada batasnya. Andaikan dosa kita sebesar gunung di lautan, ampunan Allah akan seluas samudra. Andaikan dosa kita sepenuh bumi, ampunan Allah akan seluas semesta. Tidak ada yang tidak akan bisa Allah ampuni, sebesar apapun dosa-dosa kita. Setuju Bapak Ibu? Makanya dosa terbesar itu Bapak Ibu adalah ketika kita berdosa kepada Allah dan tidak percaya Allah memaafkan kita. Itu dosa besar itu. Dia sudah berburuk sangka sama siapa? Sama Allah. La taqnatu min rahmatillah. Ya. Baik. Bapak Ibu silakan lihat ayat ini. Ini baru Al-Quran dulu Pak ya. Kita ada beberapa session untuk pembahasan bab harapan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ada dua, diulang-ulang dua kali. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Ini kira-kira membangun harapan tidak Pak? Masya Allah. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada. Allah ulang kembali. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Baik Ibu dan Bapak sekalian, makanya Bapak Ibu, ini kata Dr. Amr Khalid, ketika menghadapi sebuah kesulitan harus seperti Bapak Ibu ketika saum menanti adzan maghrib. Saya ulang kembali Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menghadapi kesulitan seperti sedang saum menanti adzan maghrib. Adzan maghrib pasti datang enggak? Nah itu Pak, pasti datang itu. Karena di sini ada kalimat ma'iyah. Ma'a itu ma'iyah. Apa ma'iyah itu? Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Dia pasti bersamaan. Betul Bapak Ibu sekalian? Bersamaan itu. Bahkan kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ketika kesulitan ini masuk ke dalam sebuah lubang, akan diikuti oleh kemudahan hatta yuhrizahu. Sampai kemudahan ini melempar kesulitan di dalam lubang itu.
Yang tersisa kesulitan, kemudahan. Rese dia Bapak Ibu, saya ulang kembali. Kata Rasulullah, Pak, sampai kesulitan itu ketika masuk ke dalam lubang akan diikuti oleh kemudahan. Karena mereka bersama-sama terus. Hatta yuhrizahu, tetapi ujungnya kemudahan ini akan melemparkan kesulitan. Yang tersisa kesulitan, kemudahan. Nah gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, susah sini. Yang tersisa itu pasti tidak dua-duanya Pak. Yang tersisa walaupun mereka bersama, tetapi endingnya adalah kemudahan. Seperti Bapak Ibu ketika mengalami kesulitan saum, pasti ada adzan maghrib itu. Ibu kira-kira corona akan berakhir tidak? Pasti berakhir nggak Bu? Pasti, Pak, pasti berakhir. Innamal usri yusra. Satu Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Memang Bapak Ibu mendapatkan kesulitan dari corona ini. Saya kemana-mana Pak ya. Kan biasanya bapak-bapak kan ke Eropa Pak ya, ke Amerika, ini kan wajah-wajah traveling semua. Itu. Ya. Saat ini kita nggak bisa kemana-mana. Ibu-ibu kan biasanya tawaf Bu ya di Pasar Baru. 70 putaran. Ini kesulitan nggak Bu? Tapi ada kemudahannya nggak? Kemudahannya Bapak Ibu sekalian, ini ada Ustaz Henry ya, Masya Allah, ini tahadus binikmah. Saya Bapak Ibu itu membina 17 majelis taklim di kota Bandung. Hampir 80% Pak, kita sudah punya budaya membaca Al-Quran itu 5 juz per hari. Disulitkan jalan-jalan, dimudahkan bersama Al-Quran. 5 juz sehari Pak. Bahkan saya mewisuda ada yang hafal 30 juz dalam setahun ini gara-gara corona itu. Dimudahkan menghafal gara-gara disulitkan banyak keluar rumah itu. Beserta kesulitan ada kemudahan. Banyak yang hafal 30 juz Bu setahun ini gara-gara banyak di rumah. Saya yakin di sini juga sama itu. Ini wajah-wajah para penghafal Quran. Bahkan ada yang sudah lebih dari 30 juz di sini tuh Pak ya. Kemudahan Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi corona ini Bapak Ibu menyulitkan dunia kita tapi memudahkan akhirat kita. Boleh jadi corona ini adalah mengambil sebagian dunia kita tapi menambah porsi akhirat kita. Setuju Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu sulit jalan-jalan, sulit belanja dan lain sebagainya di luar, punya banyak waktu, kemudahan bersama Al-Quran, ini kira-kira musibah bukan Pak? Musibah bukan? Jadi corona ini ingin cepat lama atau ingin lama atau ingin cepat selesai? Nah, aku mau Allah. Ya Bu ya. Masya Allah itu Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Bahkan Ibu dan Bapak, ini ada sebuah budaya yang menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Karena orang setiap hari mendengarkan tentang informasi kematian ya. Ada budaya menarik. Salah satu budaya kebaikannya adalah kita menjadi orang-orang cerdas Pak. Ketika Rasul ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, man aqyasun nas itu? Siapa yang orang paling cerdas itu? Kata Rasulullah 2. Aktaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling semangat menyiapkan bekal kepulangan setelah kematian. Ini budaya ini terbangun sekarang Bapak Ibu sekalian. Jamaah kita Pak jadi gemar sedekah, gemar ini karena mereka melihat kematian setiap hari membuat mereka menjadi orang paling cerdas saat ini. Dan kata Rasul yang paling cerdas cuma 2 Pak ya. Ingat dengan kematian dan terus menyiapkan bekal pulang menuju kehidupan setelah kematian. Ini kira-kira hebat nggak Bapak Ibu sekalian? Ya. Makanya corona ini ingin lama, ingin cepat selesai Pak. Betul, saya cepat selesai ya. Artinya Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu membangun harapan. Makanya kalau ada orang yang bersama Al-Qur'an kemudian sering putus asa Pak, sering mengatakan pasrah, ini ada masalah soal keimanan itu. Setuju nggak Bu?
Makanya kalau Bapak Ibu jarang bersama Al-Quran, pasti akan sering mengalami keputus asaan. Ah Ustadz ini nggak mungkin, ah Ustadz itu mah mustahil, ah Ustadz saya sudah tidak kuat lagi. Orang-orang kayak begini Pak, itu adalah orang-orang yang pasti tidak baik hubungannya bersama apa Bu? Bersama Al-Quran. Taib. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, sabar itu ada batasnya tidak? Karena sekarang Ustadz, corona makin tinggi Ustadz ya, trennya, tapi kesabaran makin menurun. Kalau dulu Pak ya, awal-awal corona itu, wah Masya Allah Bapak Ibu sekalian, sampai masjid itu tidak buka Pak ya. Sampai curiga ke tetangga oke Pak. Sekarang Bapak Ibu jumlah corona per hari berapa? Sudah di angka 5.000 ke atas ya. Tapi rasa kesabaran kita sudah menipis Pak. Ah biarinlah gitu. Dulu punten Bapak Ibu saya cerita. Ketika saya di kompleks saya di Ceripil, ketika mendengarkan ada yang kena COVID Pak, di Ciwastra dan lain sebagainya. Wah kita ini seperti paranoid saja. Menjaga banget, tidak mau keluar rumah. Sekarang corona sudah dekat di sekitar kita. Di kompleks saya juga ada yang kena Bapak Ibu sekalian ya, kemarin. Bahkan ada yang ini bukan karena bab corona meninggal itu, tapi wasilahnya. Tetapi orang sudah mulai, salah satu negatifnya adalah kehilangan kesabaran. Kesabaran itu ada batasnya nggak Bapak Ibu sekalian? Bu ada batasnya nggak? Bu masih ada? Oh, masih ada. Kesabaran itu ada batasnya. Hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim. Isbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah kalian sampai bertemu aku di telaga haud. Jadi batas kesabaran cuma satu, Pak. Pertemuan indah kita dengan baginda mulia di telaga haud. Saat ini kita sudah sampai telaga belum, Bu? Maka jangan pernah berhenti bersabar. Karena kita belum sampai ke batas kesabaran. Orang-orang yang saat ini sudah berhenti bersabar, bukan sudah sampai ke batas kesabaran, tetapi imannya tidak cukup untuk menguatkan kesabaran. Persoalan iman Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya saya mohon kepada Bapak Ibu, perlihatkan bahwa kita orang mukmin, tidak pernah hilang dan menipis kesabaran. Kita buktikan Bapak Ibu ke lingkungan kita, bahwa saya seorang muslim, saya harus betul-betul memberikan qudwah yang baik. Bahwa seorang muslim itu tidak boleh berhenti dalam kesabaran. Setuju Bapak Ibu ya? Baik. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ini masih ayat-ayat tentang bab harapan. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersabarlah kalian supaya kalian bahagia. Perhatikan di dalam Al-Quran, banyak sekali kalimat la'allakum, la'allahum, la'allakum, la'allakum. Supaya kalian, supaya mereka, supaya kalian. Itu kira-kira ini seni untuk berharap bukan? Ini seni membangun harapan bukan? Masya Allah. Supaya kalian begini, la'alakum tattaqun, la'alakum tuflihun, la'alakum yarsyudun. Terus begitu. Karena memang Al-Quran ini adalah kitab harapan. Bersabarlah kalian supaya bahagia. Makanya sangat ironis kalau seorang mukmin, Bapak Ibu, sering berputus asa. Kenapa? Karena setiap hari dia membaca ayat-ayat tentang bab harapan. Apa hikmah dari ayat ini? Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Antara harapan Pak dan kenyataan, harapan dan kenyataan dream come true, itu ada tali penyambung. Apa tali bernama itu? Kesabaran. Saya ulang kembali, yang bisa menghubungkan harapan menjadi kenyataan itu adalah kesabaran. Ketika Bapak Ibu punya harapan dan ingin harapan ini terwujud menjadi kenyataan, Bapak Ibu harus melalui sebuah rute bernama
bernama kesabaran. Ibu ingin nggak jadi penghafal Quran? Bagaimana caranya, Bu? Sabar ngapalkeun. Itu. Karena satu-satunya tips untuk menghafal Quran cuma satu, Pak. Sabar ngapalkeun. Yang bikin kita tidak menjadi penghafal Quran apa? Itu sabar ngapalkeun. Itu. Maka 200 Ali Imran ayat 200 mengatakan kepada kita Bapak Ibu sekalian, cuma satu rute yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan sebuah kenyataan dari harapan-harapan hidup kita. Kendaraan yang akan mengantarkan kita kepada sebuah kenyataan dari harapan-harapan kita bernama kesabaran. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, corona ini akan berbuah kebahagiaan tidak? Ini ayatnya, Pak. Pasti bahagia asal Bapak Ibu sekalian, asal sabar itu. Karena tidak ada rute yang bisa kita lalui untuk menuju sebuah kenyataan dari harapan-harapan kita kecuali bernama kesabaran. Setuju Bapak Ibu sekalian? Masya Allah itu. Contoh misalnya di sini ada yang ingin jadi apa, Pak? Ini kan wajah-wajah penuh keinginan Bapak Ibu sekalian, yang belum terpenuhi. Ustadz, saya pengen bla 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 bla. Bisa Bapak Ibu itu jadi kenyataan asal satu apa? Sabar, Pak, itu. Mungkin nggak Bapak-bapak menjadi ahli surga dan nanti ke surga ketika tidak melalui rute bernama kesabaran? Nggak mungkin, Pak. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar ketika menghadapi musibah. Cuma rute itu yang akan mengantarkan kita menuju sebuah kenyataan. Itu Ali Imran ayat 200. Makanya Bapak Ibu sekalian, rute surga itu cuma dua. Ini kata ulama, as-sabru nisful iman. Sabar itu setengahnya keimanan. Ini kalau ada ini ya, saya akan petakan itu, Pak. Masih saya tulis di sini, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, perhatikan, Pak. Kehidupan seorang mukmin itu kata Rasulullah ajaban, amazing. Pak ya, awesome itu. Tidak ada kehidupan yang sangat ajaib kecuali kehidupan yang dilalui oleh seorang mukmin. Ajabalil amril mukmin. Tidak ada kehidupan yang penuh keajaiban kecuali kehidupan yang dilalui oleh seorang mukmin. Kenapa? Karena semuanya akan jadi kebaikan. Karena semuanya akan jadi kebaikan. Dan kata Rasulullah, al-biru yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan mengantarkan kita kemana? Ke surga. Kebaikan itu Bapak Ibu sekalian adalah rute yang mengantarkan kita ke surga kata Rasul. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang mukmin menjadikan kehidupannya jadi kebaikan? Kata Rasul, insyarra syakara indara sabara. Dia itu kalau diberikan anugerah bersyukur, diberikan musibah bersabar. Ya gak? Artinya kalau Bapak Ibu warna dan rasa kehidupan kita tidak ada jadi kebaikan, Pak, berarti ada masalah soal keimanan kita. Saya ulang kembali Bapak Ibu sekalian, karena ini penting agar corona ini, Pak, tetap jadi kebaikan, mengantarkan kita ke surga tetap. Karena banyak orang yang kenapa saya bahas ini, Pak? Orang banyak berkeluh kesah sekarang. Gara-gara corona gaji sebulannya jadi 12 koma. Tanggal 12 harus siap-siap koma itu, Pak. Tarurun itu. Betul, San. Tabungan tersisa cuma 5M, 5.550 perak. Orang berkeluh kesah itu. Azabalil amril mu'min. Kehidupan mukmin itu semuanya amazing karena semuanya jadi kebaikan yang akan mengantarkan dia ke surga. Bagaimana caranya? Rasul langsung kasih info. Insyarra syakara indara sabara. Ketika dianugerahi dia bersyukur, dimusibahi dia bersabar. Syukur dan sabar ini adalah lintasan kebaikan jurusan surga. Kalau ada di antara seorang muslim yang melalui kehidupan ini tidak jadi kebaikan, itu ada masalah soal keimanan. Setuju Bapak Ibu? Ada masalah keimanannya itu. Makanya ulama mengatakan
As-sabru nisful iman. Kesabaran itu setengahnya iman. Pertanyaan saya, setengah laginya apa? Kalau kesabaran itu setengah iman, setengah laginya apa? Bapak Ibu ya. Saya tahu udah panjang-panjang ngejelaskan, Pak. Kan rute kebaikan tuh cuma dua. Mensabari musibah, mensyukuri anugerah, ya saudara. Inilah lintasan kebaikan berjurusan surga. Kesabaran itu setengahnya iman. Setengahnya lagi apa? Nah itu atuh Pak, ya biar cepat. Ini susah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ini kan ya. Jadi kehidupan seorang mukmin itu Pak, hanya di dua ini aja, dua sisi ini, syukur sabar, syukur sabar. Itulah yang akan mengantarkan dia untuk menemukan puncak-puncak kebaikan dan mengantarkan dia ke sebuah terminal terakhir penuh kebahagiaan tak berbatas, yaitu surga. Jadi corona ini bisa nggak mengantarkan kita ke surga? Bisa banget Pak, asal kita punya iman itu. Ya Bu ya, setuju Bu? Asal kita punya iman. Jadi seorang mukmin itu Bapak Ibu sekalian seakan-akan semangat Umar bin Khattab. Saya tidak peduli apapun warna kehidupan saya, karena pasti semuanya akan jadi kendaraan yang berlintasan kebaikan berjurusan surga. Baik ya, ini hanya untuk ini Pak, mereka peri sebetulnya. Khawatir Bapak dan Ibu ada yang sudah mulai berkeluh kesah, sudah retak-retak harapannya Pak. Aduh kumaha ieu corona masih lila, padahal tabungan sudah menipis, gas sudah habis, beras sudah CF itu Pak ya. Sebentar lagi akan lebih topik wal. Takut begitu deh Pak. Semuanya akan jadi kebaikan. Bapak Ibu, saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu, tidak semua orang hantarkan ke surga lewat jalur syukur. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dihantarkan oleh Allah ke surga lewat jalur sabar loh. Ketika Bapak Ibu banyak bersabar, jangan-jangan Allah sedang mengantarkan saya ke pintu surga itu. Begitu. Setuju nggak Bu? Saya ulang kembali. Tidak semua orang dihantarkan oleh Allah ke surga lewat pintu syukur. Ada sebagian di antara kita yang Allah hantarkan lewat pintu sabar. Ibu sekarang banyak syukurnya, banyak sabarnya. Kelihatan Bu. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi Ustaz, kalau saya tanya, rute ke surga itu dua, syukur dan Bapak Ibu pilih mana? Kalau kita bisa memilih loh. Kenapa Bu? Hari Ibu mau ditanya tuh kenapa? Karena mendapatkan kurang tepat. Saya nggak berani bilang salah ke ibu-ibu Pak. Kurang tepat. Kalau kita bisa memilih dari dua rute ini yang akan mengantarkan kita surga, kita pilih pintu rute syukur. Kenapa? Hari bapak-bapak tadi kan sedang syukur. Ini kenapa jawabannya? Ya kan? Berarti banyak kenikmatan. Belum tentu loh, kenikmatan itu mengantarkan kita ke surga loh. Kalau kita tidak mensyukurinya. Betul Bu? Bisa nggak kenikmatan membawa kita ke neraka? Masya Allah itu. Makanya ketika bicara bab kenikmatan, idza jaa nasrullahi wal fath fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kenapa Bapak Ibu kenikmatan itu harus diistighfari? Karena ternyata Ustaz, an-ni'mah yahdi ilal maksiyah. Karena banyak kenikmatan yang membawa kita kepada kemaksiatan. Contohnya apa Bapak Ibu? Kenikmatan yang membawa kita kepada kemaksiatan. Satu, banyak orang yang sibuk mengurus kenikmatan sampai dia tidak punya waktu untuk bersama yang memberi nikmat itu. Sibuk teuing kerja, sibuk teuing ngolah bisnis, sibuk teuing mengurus kenikmatan sampai dia tidak punya waktu bersama yang pemberi nikmat. Ke masjid tara, tahajud lewat tuh ya, baca Al-Qur'an juga tidak sempat. Nah, sibuk teuing ngurus nikmat, membawa maksiat tidak, Pak? Itu. Saya tanya Bapak Ibu sekarang, kenapa pagi hari ini Bapak Ibu bisa ke masjid ngaji? Karena di rumah tidak ada Nah itu. Kalau sibuk ngaji enggak? Walau alam isawab.
Nah ini Pak, kadang kenikmatan membawa kita kepada kemaksiatan. Makanya punten Bapak Ibu, mana yang paling bagus tolong jawab. Diberi kenikmatan kita makin sibuk kepada nikmat itu sendiri, atau diambil kenikmatan kita sibuk bersama pemberi nikmat. Mana yang paling bagus? Tong pilih nomor 3 awas Pak. Anggur nomor 3 wae itu. Diberikan banyak nikmat kita makin sibuk dengan nikmat itu sendiri, atau diambil sebagian nikmat kita bisa sibuk dengan sang pemberi nikmat. Karena banyak orang yang ketika dapat musibah Pak ya dekat dengan Allah. Mana yang paling bagus? Mana Bu? Yang kedua. Setuju Ibu? Saya bilang yang keduanya itu berat. Yang kedua. Yang paling bagus adalah betul Pak. Yang kedua, kalau tidak ada pilihan nomor 3 ya Zat ya. Nah itu Zat, makanya kadang nikmat itu membawa kita kepada kemaksiatan. Kita sibuk dengan nikmat itu sampai kita tidak punya waktu bersama sang pemberi nikmat. Ke masjid tara, ngapalkan Quran hente, ngaji hente Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua Zat, kenapa nikmat harus kita istighfari? Fasabbih bihamdi rabbika was takbir. Karena nikmat membawa kita ke dosa. Dosa yang kedua adalah takabur. Itu Zat. Kita membesarkan diri. Seakan-akan semua keberhasilan itu berkat diri sendiri. Itu dosa nggak Zat? Masya Allah. Pak kenapa sukses? Kan saya mah tuh orangnya junun. Banting, tulang, peras, keringat, kaki dijadikan bohong itu Zat. Bahaya itu ya. Berarti dia itu Bapak Ibu sombong nggak? Sombong. Dan itulah yang jadi dosanya itu. Ya. Dan mudah merendahkan orang lain. Ini kan berkat suami saya mah kan lulusan ITB S3,5 itu. Dan lain-lain itu. Ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, dosa dari nikmat itu adalah hubbu zuhur. Kita sering pamer. Kita punya penyakit ingin memamerkan apa yang kita miliki kepada orang lain. Itu dosa tidak, Pak? Dosa. Makanya kenapa kita pilih pintu syukur bukan sabar? Karena seperti pepatah Bapak Ibu sekalian, banyak jalan menuju Roma. Kalau pintu syukur Bapak Ibu, kita bisa banyak jalan Pak untuk ke surganya. Dengan infak kita, dengan sedekah kita, dengan wakaf kita, umroh, haji, bantu orang lain, bikin yayasan, bikin lembaga tahfidz. Ada banyak jalan pintu syukur itu untuk menuju ke surga, betul kan? Maka doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Bapak Ibu nggak boleh berdoa ya Allah, berikan aku musibah agar aku bisa bersabar. Dan dengan kesabaran ini mengantar aku ke surga, boleh nggak? Ya Allah berikan aku musibah agar aku bisa bersabar. Karena kesabaran ini akan membawa saya ke surga. Boleh nggak berdoa begitu? Nggak boleh. Tetap doa kita apa Bu? Rabbana atina fid dunya bima rojaktana wa qina adzabannar. Doa makan itu Bu. Baik Ibu dan Bapak, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang pertama. Makanya kalau orang ingin membangun seni bagaimana cara berharap, menguatkan harapan di dalam kehidupannya, satu, dia tidak boleh jauh bersama Al-Quran. Satu itu. Siapa saja yang berani jauh dari Al-Quran Bapak Ibu sekalian, dia akan menjadi orang yang mudah putus asa, mudah lelah hatinya, mudah menyerah ikhtiarnya Pak, dan mudah patah asanya itu ya. Dan ini adalah sifat siapa? Berputus asa itu Ustaz? Sifat siapa? Dalam Al-Quran? Masya Allah, syaitan Bapak Ibu sekalian ya. Jangan pernah berputus asa. Satu itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Kayak saya loncat-loncat ya. Baik. Dan Ibu Bapak sekalian, Al-Quran adalah kitabul amal, kitab harapan. Dan agama kita ini itu ditulis oleh Dr. Khalid Abu Syari dengan 2 kalimat sangat dahsyat banget. Al-Islam
dinul amal wa dinus sa'adah. Islam ini agama harapan dan agama kebahagiaan. Itu kata beliau. Al-Islam dinul amal wa dinus sa'adah. Agama kita ini, Islam, itu agama harapan dan agama kebahagiaan. Baik, saya akan bahas dulu kebahagiaan dulu ya, sebelum kita bahas harapan. Apa buktinya bahwa Islam itu adalah agama kebahagiaan? Ibu dan bapak, kalau kita melaksanakan syariat di dalam agama ini, itu ujung-ujungnya Pak adalah kebahagiaan. Satu, Bapak Ibu sekalian, contoh Bapak Ibu sekalian ya, bacalah Al-Quran. Ma'angzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kalau orang bersama Al-Quran pasti akan senantiasa bahagia. Jadi kalau Bapak Ibu banyak ketidakbahagiaan, saya curiga jangan-jangan jauh dari Al-Quran itu. Karena kalau orang bersama Al-Quran Pak, itu seperti dia mendapatkan siraman air yang segar yang akan memekarkan kuncup-kuncup kebahagiaan itu. Jadi Bapak Ibu kalau rumah tangga tidak bahagia, di kantor tidak bahagia, terus hidup di komplek ini pun tidak bahagia, ada banyak ketidakbahagiaan, jangan-jangan memang dia jauh dari Al-Quran. Kenapa? Ma'angzalna alaikal Qur'an litashqa. Al-Quran tidak diturunkan untuk membuat kita menderita loh. Artinya Al-Quran itu diturunkan untuk membuat kita bahagia. Maka sedekat apa kita bersama Al-Quran, sebanyak itulah kebahagiaan yang akan kita rasakan. Ustadz, kok rumah saya tidak bahagia? Jangan-jangan rumah tangga Bapak Ibu tidak dibangun bersama Al-Quran loh. Tidak sesuai dengan Al-Quran itu. Kok Ustadz saya di kantor narudet, saya tidak betah dan lain sebagainya. Jangan-jangan Bapak Ibu bekerja Bapak Ibu di kantor tidak dipandu oleh Al-Quran. Karena nggak mungkin ada orang yang tidak bahagia bersama Al-Quran. Iqra'il Quran biqadri ma turiduna minas sa'adah. Bacalah Al-Quran sebanyak kebahagiaan yang kita inginkan. Setuju Bapak Ibu? Ibu di sini ada yang sedang tidak bahagia, Bu? Aduh. Nanti Ustaz nuduh saya tidak bersama Al-Quran karena itu, Bu ya. Memang itu. Lihat Bapak Ibu sekalian, siapa laki-laki terbahagia di dunia, Bu? Anna Muhammadan as'adur rajul fil alam. Muhammad itu lelaki terbahagia di dunia. Pertanyaan saya, kenapa Rasulullah itu menjadi manusia terbahagia di dunia? Karena kata Aisyah, khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Ya, Masya Allah. Ini hanya memotivasi agar kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Barang siapa yang melaksanakan sedekah, maka Allah akan berikan 700 kali lipat. Barang siapa yang ikut bangun masjid, Allah bikinkan istana di surga. Barang siapa yang sholat berjamaah, fahuwa bidhimmatillah, hidupnya ada dalam jaminan Allah. Itu semuanya kebahagiaan, bukan? Makanya Bapak Ibu, tidak ada agama yang menjanjikan begitu banyak kebahagiaan kecuali agama kita. Masya Allah. Barang siapa yang silaturahmi dipanjangkan harapan usianya dan diluaskan apanya, Bu? Rezekinya. Barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah, Allah ampuni semua dosanya. Itu kebahagiaan, bukan? Bapak Ibu, saya nggak kebayang ada orang yang beragama Islam tapi rarudet, Pak. Saya nggak kebayang itu. Ini apa yang salah itu? Ya. Kitabnya kitab kebahagiaan, agamanya agama kebahagiaan, tapi orangnya rarudet gitu, Pak. Saya nggak habis pikir itu. Ini apa yang salah itu? Coba di sini ada yang rudet nggak, Pak? Oh, di sini bahagia semua ya. Masya Allah. Pertanyaannya, apa yang bikin kita rudet? Bapak Ibu sekalian, dzunub. Apa dzunub? Dosa. Dosa itu bikin kita, kan dosa itu beban Bapak Ibu ya. Jadi orang makin banyak dosa, makin banyak beban. Kalau orang makin banyak beban, kira-kira bahagia tidak? Boro-boro Pak, rarudet gitu. Banyak beban Pak. Guratan-guratan di wajahnya itu guratan kesedihan, penderitaan. Kenapa orang itu dia tidak bahagia padahal kitabnya kitab kebahagiaan, agamanya agama bahagia? Karena dia terlalu banyak beban. Kenapa dia banyak beban? Karena memang beban itu dihadirkan dari dosa. Toha 124.
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Di sini mah Bapak Ibu tidak ada yang beban, Pak. Saya tidak menangkap ada beban di sini. Semuanya penuh ketenangan. Ya. Sebentar lagi tenang gitu, Pak. Pilih ngaji, Pak. Saking tidak ada bebannya, Pak, ringan sekali di sini tuh ya. Wajah-wajah penuh ketenangan, Masya Allah. Terenang ya. Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, ada orang yang beragama agama kebahagiaan tapi tidak bahagia. Jangan dia banyak beban. Dan beban itu dilahirkan dari apa, Bu? Dosa. Ini Bapak Ibu sekalian. Islam ini agama harapan dan kebahagiaan. Allah dan Rasul Pak terus membangun harapan dalam kehidupan kita. Barang siapa begini akan begitu, siapa begini akan begitu. Bersabarlah akan Anda bahagia. Bla bla bla. Itu harapan bukan Bapak Ibu? Makanya orang bersama Al-Quran, bersama agama ini terus putus harapan. Ini ada masalah itu. Ya. Oleh karena itu Ibu dan Bapak sekalian, maka semakin indah semakin indah kita dengan agama ini, maka Bapak Ibu akan semakin bahagia, semakin kuat harapan, semakin tidak mudah putus asa, semakin tidak mudah menyerah, bilang nothing tulus dan lain sebagainya itu. Bapak Ibu tahu nothing tulus itu kalau salah penyanyi Bapak Ibu ya. Hafal sih. Baik. Kita ke sini dulu Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik. Kalau Bapak Ibu tidak percaya tentang agama ini, tentang Al-Qur'an ini kitab harapan, saya akan memotret Pak beberapa kisah manusia surga yang indah ketika membangun harapan, padahal ada di posisi dalam tanda kutip yang sangat mustahil dapat pertolongan. Saya ulang kembali. Saya akan memotret beberapa manusia surga yang paling indah membangun seni berharap kepada Allah, padahal mereka ada dalam situasi yang mustahil dapat jalan keluar. Lihat Bapak Ibu sekalian. Dengan begini Pak, nanti kita akan malu loh. Ya, saya akan memotret ini. Dan setelah ini pasti kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama Yunus alaihissalam. Lihat Bapak Ibu sekalian. Baik. Fanada fi dulumat. Nabi Yunus berdoa kepada Allah fi dulumat, jama itu. Di dalam kegelapan. Tetapi kegelapannya tidak tunggal Pak, tidak mumprot tapi jama mu'annas salim. Dulumat, banyak kegelapan. Pertanyaan saya, kegelapan apa yang dialami oleh Nabi Yunus? Kan kalau kegelapan malam satu, fi dulumat cukup Pak ya? Mufrad ya. Ini jama mu'annas salim, fi dulumat. Beliau berdoa di kegelapan-kegelapan. Apa maksudnya kegelapan-kegelapan? Satu, kegelapan perut ikan. Jadi jangan dibayang Ibu di perut ikan paus teh aya lampu, aya toilet. Ya perut lah gelap gitu. Yang kedua, kegelapan kedalaman samudra. Karena memang ikan ini sudah di lautan Pak ya. Ketiga, kegelapan pekatnya malam. Kira-kira ada enggak cercah cahaya untuk menyelamatkan Nabi Yunus? Ada nggak Pak seni kemungkinan dia selamat? Kegelapan perut ikan, kegelapan kedalaman samudra, dan kegelapan pekatnya malam di tengah lautan itu. Kira-kira Bu ada nggak Bu seni-seni kemungkinan bisa selamat? Nggak ada Pak, nggak ada sama sekali. Tetapi beliau patah harapan tidak? Tidak. Beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Saya tidak akan menafsirkan kalimat ini Pak, karena luar biasa kalimat ini ya kalau kita tafsirkan. Ini adalah salah satu keindahan lelaki surga di kondisi yang sangat mustahil saja, tidak pernah berputus harap dan berpatah asa kepada Allah. Tetap yakin bersama Allah segalanya baik-baik saja. Tetap bersama Allah segalanya tidak ada yang mustahil, karena Allah maha memungkinkan segalanya. Dan Allah bilang begini,
Kadzalika nanzil muhsinin. Nunzil muhsinin. Demikianlah Allah kami selamatkan orang-orang mukmin. Siapa yang berdoa, Pak? Siapa yang Allah selamatkan? Mukmin. Maksudnya kira-kira apa? Ini kisah tentang Nabi Yunus. Tetapi Allah kasih ending yang sangat indah sekali. Wa kadzalika nunzil muhsinin, mukminin. Demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Mukminin jama bukan? Apa maksudnya cerita Yunus tetapi endingnya mukmin? Ulama mengatakan begini, kalau Anda punya keyakinan seperti Nabi Yunus, maka ceritanya akan sama. Paham Bapak Ibu sekalian? Kalau Anda punya keyakinan bahwa bersama Allah segalanya, tidak ada yang mustahil, maka cerita Anda akan sama dengan Nabi Yunus. Maksudnya apa? Sama. Akan mendapatkan pertolongan di hal yang mustahil sekalipun. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Allah tidak mengatakan demikianlah kami menyelamatkan Nabi Yunus. Tidak. Tapi demikianlah kami menyelamatkan orang-orang beriman. Maka ibu dan bapak sekalian, apakah masalah kita seberat Nabi Yunus? Enggak. Lalu kenapa kita berputus harapan? Berputus asa kepada Allah? Hanya gara-gara 12 tahun belum punya putra. Ustadz kayaknya gak mungkin deh. Hello tuh Pak ya. Rojo hello segala Pak. Masalah kita tidak seberat Nabi Yunus gitu. Gara-gara corona Bapak Ibu cuma setahun kita sudah berbanyak berputus asa. Ini kayaknya gak mungkin lagi umroh. Gak mungkin lagi haji dan lain sebagainya. Padahal masalah kita tidak seberat Nabi Yunus. Ini kesalahan kita ibu dan bapak sekalian. Ada nggak Bapak Ibu orang-orang yang itu Pak berputus asa gara-gara ketika berdoa tidak Allah kabul? Gara-gara doa apa tadi dikabulkan berputus asa. Allah nggak dengar doa saya. Allah hare-hare. Yang bahasa India dia Pak keluar. Hare-hare. Nabi Yunus Pak di titik sangat mustahil dapat jalan jalan keluar. Tidak pernah sedikit pun ada yang retak di harapannya kepada Allah. Kita tidak seberat Nabi Yunus masalah-masalah hidup kita. Begitu mudah berputus asa kepada Allah. Keimanan apa yang kita miliki saat ini Bapak Ibu begitu rentan sekali. Ya, Masya Allah. Aduh Ustadz, saya ini punya banyak hutang. Sekarang saya pekerjaan lagi PHK. Aduh gimana caranya kayak gak akan kebayar. Anda punya Allah itu. Setuju Bapak Ibu sekalian? Ini jadi ngegas begini punten Bapak Ibu. Jadi naik ya bahasanya Masya Allah. Setuju Bapak Ibu? Baik ya. Kalau Anda punya keyakinan sebagaimana keyakinan Dhanun ini ya, disebutnya kan Wadhanun ya dalam Al-Quran Nabi Yunus ini, maka cerita kehidupan Anda akan sama seperti Nabi Yunus. Akan Allah tolong di sisi paling mustahil sekalipun. Maka jangan pernah memustahilkan apapun, karena kita punya Allah yang maha memungkinkan segalanya. Sudah Pak, mulai hari ini tidak ada kalimat tidak mungkin dan mustahil. Tidak bisa. Larat semuanya. Itu bukan kalimat-kalimat orang beriman itu. Setuju ibu bapak sekalian? Bapak mungkin gak jadi presiden? Nah kalau itu benar sih Pak ya. Tidak ada yang mustahil. Semuanya ada kemungkinan. Saya ulang kembali Bapak Ibu. Kalimat-kalimat yang tidak boleh keluar dari orang-orang yang di hatinya menghujam keimanan kepada Allah. Tidak mungkin, mustahil, tidak bisa. Jangan. Itu bukan kalimat-kalimat kita. Itu kalimat-kalimat syaitan itu. Setuju ya? Baik. Ustaz, saya sampai jam berapa Ustaz? Karena ini masih panjang. Sampai jam 6 ya? Jam 8? Capek nggak Ustaz? Saya capek Ustaz. Baik Bapak Ibu ya, kalau ini tidak sampai karena sudah jam 6, kita setuju ya dan sepakat dari awal pengajian pagi tidak boleh lebih dari 1 jam untuk menjaga banyak kehangatan. Kehangatan bala-bala dan lain-lain. Baik Bapak Ibu sekalian, ini dulu mungkin ya, karena sudah jam 6 dan saya masih banyak. Saya khawatir kalau dipotong-potong. Ini sebetulnya materi-materinya mungkin Bapak Ibu sering dengar, tapi saya dalamkan aja begitu. Kalau sekedar disampaikan khawatirnya tidak masuk Pak. Karena kajian kita bukan sekedar isbaul fikri, tapi isbaul ruhi.
bukan sekedar mengenyangkan wawasan kita, tapi mengenyangkan spiritual kita. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Makanya mungkin saya cut dulu Bapak Ibu ya, karena kita sudah 1 jam lebih, dan nanti potongan setengahnya lagi karena saya ada berapa slide ya, mohon maaf. Ada 33 slide, kita baru 14 slide. Jadi sekitar berapa lagi? Iya. Ya 19 slide lagi ya. Ini mungkin satu pertemuan lagi Ustaz. Punten Bapak Ibu sekalian ya. Kita sudah 1 jam lebih dan khawatir kalau saya menyampaikannya buru-buru, kita nggak bisa masuk ke materi-materinya. Jadi ini dulu yang saya sampaikan Ibu dan Bapak sekalian. Nanti kita akan bahas tentang memotret 5, karena dari 5 manusia surga ini ada banyak inspirasi yang berbeda Pak yang akan saya sampaikan. Kemudian nanti di ujung pertemuan kita akan dibahas tentang bagaimana seni membangun harapan kepada Allah. Ya, ini penting banget. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian tidak kecewa ya, karena hari ini saya tidak bisa selesai membahas materinya, dan insya Allah nanti kita bisa sambung di pertemuan selanjutnya insya Allah. Baik Ibu dan Bapak sekalian, ada yang dipertanyakan sebelum saya tutup? Cukup dulu Bapak Ibu? Baik, kalau cukup saya cukup sekian saja. Mohon maaf sekali lagi karena saya khawatir tidak maksimal kalau dipaksakan, dan nanti insya Allah ini mudah-mudahan menjadi doa kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersilaturahmi dalam lingkaran-lingkaran iman seperti ini. Mudah-mudahan lingkaran demi lingkaran iman yang kita terus ikuti bersama orang-orang soleh seperti ini mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan hidup kita dan memudahkan kita untuk semakin dekat ke pintu surga insyaallah. Saya tutup dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.